fokus untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pemateri Dr. Andes Bambang Eka Saputra MPD, muridnya langsung oleh para sejarawan-sejarawan terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, kepada waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma asil umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anzur wa fadlain nasabran fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Terima kasih kepada Bapak Lalumur di MPD yang kita hormati. Ini juga cucunya Pak Sartono. Yang kedua yaitu adik-adik pengurus HMPS, itu cicitnya Pak Sartono, cicit kan? Dan nanti murid-muridnya adik jadi baluknya ya, baluknya Pak Sartono. Ya bagus. Jadi hari ini kita datang di sini diminta oleh di etika sebagai panitia. Terima kasih HMPS. Jadi memang pertama kita harus kompak. Satu alumni itu harus kompak. Jadi contohnya alumni sejarah Gajah Mada dari zaman dulu sampai sekarang selalu komunikasi. Yang lulus duluan dipanggil kakak, yang adik dipanggil adik, yang belakangan abang sama mbak. Sampai sekarang punya grup. Nah, di universitas punya namanya alumni grup Gajah Mada juga punya, dan di sana ya termasuk grupnya Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Pak Jokowi, apa itu. Intinya di grup itu siapa grup di alumni ada korupsi pecat dari anggota grup WA. Jadi memang agak bagus. Jadi memang betul-betul termasuk hari ini kita dapat kiriman buku anti korupsi 6. Jadi memang kita harus idealis. Jadi orang hidup itu kita pun masih kepleset, apalagi tidak idealis. Dan yang kita ajak adik-adik dengan belajar sejarah bisa bijaksana. Yang kedua, kita nanti akan cerita bagaimana tentang Pak Profesor Sartono Kartodirjo satu. Yang kedua tentang Pak Romain, yang Prof Romain. Yang ketiga tentang Prof Remling. Yang keempat tentang Dr. Kunto Wijoyo. Yang kelima tentang Prof Joko Suryo. Yang keenam yaitu Bapak Profesor Sudarsono. Yang ke-7 yaitu Pak Dr. Sugianto, dan selanjutnya saya tambahkan banyak. Jadi memang sesepuh-sesepuh sejarawan semuanya idealis, termasuk kalau kuliah juga idealis, termasuk nanti Profesor Dr. Lukman Trisno itu super idealis juga. Jadi luar biasa, dan orangnya semua bisa kita lihat nanti buku-bukunya. Nanti kalau adik buka bukunya Pak Sartono ratusan buku, bukunya Pak Kunto ratusan buku, Lukman Trisno ratusan. Jadi itu luar biasa. Dan kuncinya apa? Literasi. Jadi seorang sejarawan harus banyak literasi, jangan malas membaca. Dan kita hanya jangan mahasiswa atau besok kita sarjana kok sarjana copy paste tidak bagus. Nah, yang jelas kita membaca dan membaca. Nah, tentang Sartono dulu. Pak Prof Sartono ini betul-betul orang bagi Indonesia, itu sangat bagus. Tadi disinggung oleh Pak Murdi tentang bagaimana seminar pertemuan sejarah pertama tahun 57, termasuk itu Bung Karno itu sebagai tokoh yang mendukung bagaimana kita merubah sejarah Indonesia. Jadi betul-betul Soekarno mendukung sebagai presiden waktu itu, sehingga yang dulu namanya Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Dan Pak Sartono ini punya teori yang luar biasa, yaitu melihat perkembangan manusia itu ada 3 tingkatan. Pertama, manusia seperti kelinci. Yang kedua seperti kancil. Yang ketiga, manusia itu seperti harimau. Itu pemikiran mirip dengan Agus Kom. Jadi pemikiran filosofisnya Pak Sartono luar biasa. Kapan sih manusia dikatakan sebagai periode kelinci? Yaitu antara 1 sampai 30 tahun.
Jadi namanya 1 sampai 30 tahun zaman dulu itu orang baru lulus S1 30 tahun. Kalau sekarang 30 tahun bisa lulus doktor ya, doktor. Ya karena dulu ada namanya sarjana muda. Sarjana muda itu yang paling cepat, itu yang hebat, nilainya bagus di atas 2,5 itu hebat. Jadi dulu itu ada 1,8 sudah lulus, sekarang tidak laku kan gitu ya. Ya itu betul-betul minimal 4 tahun karena teorinya itu 3 tahun 3 semester ada 120 SKS, langsung ada namanya skripsi, itu sarjana muda. Ini minimal penelitiannya harus 1 kecamatan yang berkaitan dengan sejarah. Dan penelitian sarjana muda namanya skripsi waktu itu ini memang bagus Pak Sartono itu mendidik mahasiswa. Ada istilah skripsi sarjana muda minimal harus menggunakan bahasa Belanda 10 bukunya, bahasa Inggris minimal 10, itu kalau sarjana muda. Kalau namanya dokter Andes dulu namanya tesis, dulu tidak ada, setelah dokter Andes baru dokter, tidak ada S2 zaman dulu. Itu kalau tesis itu menggunakan bahasa Belanda, literaturnya minimal itu 30 buku, bahasa Inggrisnya boleh 20 dibalik. Nah, dan itu pun cukupnya penelitian harus sekabupaten. Jadi memang cukup unik sehingga banyak literasi. Kita mengajukan judul itu bukan judul duluan. Anda sekarang mengajukan skripsi atau tesis, tesis Bapak bagus. Bukumu mana yang bahasa Belanda? Mana dia literaturnya? Kalau sudah 30 baru menghadap. Bahasa Inggrisnya 20 silakan menghadap, baru mau mengajukan judul. Nah, itu sampai itu yang 2 babak. Nah sekarang kalau masalah kuliah itu memang zaman dulu tidak kayak sekarang, berbeda. Kalau zaman Pak Adi dulu kalau ditanya kan kita namanya masa baru, saudara masuk mahasiswa sejarah, nggih Bapak, sudah tahu saya ajar, sudah pulang kamu, ngapain saya ngajar orang sudah tahu, pulang. Kan sudah tahu, percuma. Nah langsung minggu kedua masuk, saudara tahu mata kuliah saya materinya belum tahu Pak, pulang belajar dulu. Kok suruh pulang lagi, suruh belajar. Nah akhirnya ketiga ya Pak kita ingin diajar, akhirnya kita setelah itu baru lagi. Nah, ini Pak Sartono tadi tolong saudara cari perpustakaan, hari ini saya mengajar Anda 20 menit, saya perkenalan si A, si B, si B, si C sampai Z. Nah sekarang tolong cari buku judulnya ini 5 itu yang bahasa Belanda 2, yang bahasa ini saja di perpustakaan ada. Silakan review dulu 2 minggu, baru mulai masuk kuliah. Setelah buat ringkasan semester 1, nggak pernah belajar, diajar seperti itu. Nah sekarang tidak enak, makanya kita alhamdulillah ada apa namanya internet, ada komputer atau laptop. Zaman dulu nggak bisa. Dan ini memudahkan. Dan Pak Sartono tadi ada 3 babakan tadi. Pertama yang era kelinci, yang kedua era kancil. Era kancil itu umur 30 sampai 50 tahun. Itu era kancil. Jadi kancil itu mencari posisi, mencari jabatan. Kalau sekarang ya mulai 25 lah kan sudah lulus sarjana. Jadi kalau zaman dulu namanya lulusan dokter Andes, insinyur, MR, Mister itu hukum ya. Nah, ini betul-betul begitu masuk, nah, karena ada era kancil, berarti kita mencari posisi. Jadi guru, setelah jadi guru kepingin jadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah namanya zaman dulu namanya penilai. Setelah jadi penilai namanya dulu jadi kepala Dikbud zaman dulu. Nah ini era zaman dulu kan sejarah, tidak boleh kita mengatakan dikora, belum ada dikora zaman dulu. Dikbud namanya. Nah setelah itu baru nanti setelah 50 sudah punya jabatan ya harimau. 50 sampai tua 80 tahun itu namanya masa harimau. Harimau pun walaupun ompong masih ditakuti. Jadi kalau para pejabat politik apapun kalau sudah duduk bilang anggota DPR itu susah. Kita mikir, tapi besok mas mau pemilu lagi, maju lagi, minta dukungan. Jadi itu kan lucu kan? Wah jadi bupati itu berat. Jangan sampai Anda repot kita mikir si kabupaten. Tapi besok pemilihan nyalon lagi, berhenti 2 periode, nyalon gubernur, kalah lagi, menang lagi, lebih tinggi lagi. Nah itu karena era harimau. Harimau itu diam aja sudah ditakuti. Nah ini pembabakan sejarah dalam Pak Profesor Sartono. Yang kedua, Pak Sartono bisa membabakan lagi sejarah itu untuk berpikir multidimensional. Jadi berpikir zaman dulu, masa kini dan akan datang.
Itu pun dari berbagai macam teori. Kalau kita bicara tentang politik, ya kita belajar dari politik masa lampau, masa kini, masa depan. Bicara secara ekonomi, ekonomi zaman dulu, zaman sekarang, zaman depan. Bicara istilahnya kalau di mata kuliah Pak Mudi apa sekarang semester 1? Pengantar ilmu sejarah. Itu tulisan sejarah zaman dulu, zaman sekarang, besok lagi, sehingga dengan era sejarahnya berbeda-beda. Jadi ya kita bisa melihat seseorang, tetapi kalau sejarah murni, sejarah kita berpikir secara historis, tidak mau kita hanya melihat orang, seseorang sepotong. Jadi kalau adik melihat di internet, di WA, di Facebook, di Instagram, itu betul-betul dia kadang-kadang ya kan Instagram ya. Nah, kalau zamannya Bu Mega dulu lain, ada tokoh NU zaman dulu kan masih baru internet. Kita mau pasang apa namanya tuh yang pelapor namanya? Enggak pelapon tempat netet dulu. Pasang apa tuh? Pokoknya pasang plafon yang untuk, tapi maksudnya internet. Apa namanya kalau bahasa saya lupa saya. Kan udah 30 tahun di Lombok lupa bahasa Jawa gitu ya. Jadi istilahnya itu itu bukan plafon yang untuk menghubungkan mana-mana itu, iya. Internet namanya. Nah itu. Nah jadi akhirnya dibikin sama dulu. Ada internet pertama, pro kontra banyak. Kalau zamannya Pak D. Bambang tahun 98 kita belajar sejarah informatika. Itu tahun 98, sebelumnya 90 sampai 98 kita mau menelpon keluarga itu bayarnya mahal. Terus kita 98 punya HP itu malu. Karena malu apa? Dilihat orang sombong, tetapi kita penting. Dan pulsanya tidak kayak sekarang. Pulsa itu paling sedikit harganya 150.000 uang zaman dulu. Nah, kalau uang zaman dulu itu kalau beras harganya 1 kilo hanya berapa? Kita di Lombok tahun 90 itu harga beras 140 rupiah. Kalau tahun 97 harga beras waktu itu di Lombok ini masih harga 4.000 berapa. Nah kalau harga untuk beli pulsa 150 berapa kilo beras kita beli? Untuk beli asaran gampang. Nah akhirnya ada di join 51% milik Indonesia, yang 49% milik luar negeri. Jika ada join istilahnya investor asing masuk, akhirnya sekarang lebih sombong. HP saya kalah sama orang yang kerja di sawah, yang ngerampek kita, yang ngeder. Jadi bisa cilokaan macam-macam. Ini karena sejarah, belajar sejarah, jadi masalah lampau, kini dan besok. Nah, dan memang siapapun seorang pemimpin itu yang terbaik pada eranya, itu sejarah. Jangan kita melihat Pak Karno jelek, Pak Harto jelek, ya memang ada jeleknya, tapi kita berpikir di eranya itu adalah orang yang terbaik. Nah, makanya seorang sejarawan jangan menjadi orang yang bijaksana, jangan ikut-ikutan kita menjadi politikus, gitu loh, itu tidak bagus. Dulu bagaimana? Vaksin ini pun dikatakan haram, yang disuntik mati, terus nggak bisa jalan, ceritakan hoax. Nah sekarang nyatanya apa? Nah ini kan berpikir. Nah terus Indonesia ini ekonominya kan politik bilang sejarawan. Nah kalau kita seorang sejarawan berbeda. Oh betul, ekonomi kita bisa turun, tapi masih naik. Setiap tahun bisa 4,2%. Coba kita melihat ke negara kita Singapura, ya min 200%, Malaysia min sekian persen, itu baru sejarah. Kalau politik tidak, apapun baiknya, apalagi lawan politik. Jadi bicara politik, lawan politik, negarawan itu berbeda. Kalau bicara seorang negarawan, pasti itu seorang politikus. Dia memikirkan lebih luas bangsa. Kalau politikus itu juga kelompok yang pro sama yang tidak, kontra. Yang kontra apapun baiknya belum. Tetapi kalau seorang presiden, seorang bupati yang hebat, misalnya Pak Mudi jadi bupati, lalu Andi jadi ekstremis. Akhirnya Pak Mudi pinter juga bupati. Telepon Andi, besok Anda jadi kepala di kan dia minta alihkan sejarah di LAC. Oh siapa? Siap kerja kan? Ngomongnya banyak, jadikan. Setelah 2 bulan, bupati ngomong, ternyata di LAC tidak bisa jalan, ternyata kepala dinasnya tidak beres, harus kita ganti itu. Malu, dia ngomong, diangkat, pecat, ganti, habis.
di Murti. Nah, termasuk luar biasa. Jadi masyarakat silakan Anda jangan percaya orang-orang yang hanya bicara bisa ngomong saja, ternyata kita ngangkat dan bisa ngomong, saya jadikan kepala dinas 2 bulan saya pecat karena tidak bisa berjalan. Itulah politik. Jadi memang seni. Jadi kalau ada bicara politik, sejarah politik kita jangan hitam dan putih. Tetapi itu Pak Sabta mengajarkan kita harus unik. Jadi harus per poin, intinya di mana, kita lihat di mana. Nah ini yang kita pentingkan. Nah, dan Pak Sartono Kartodirjo lagi itu selalu mengajarkan tiada hari tanpa membaca. Mengapa? Kalau orang rajin membaca, pertama secara kesehatan, ini belajar sejarah. Karena di Gajah Mada pun ada mata kuliah sejarah kesehatan. Yang ajar orang juga guru-guru dosen dari sejarah. Peternakan ada sejarah peternakan. Terus teknik ada sejarah teknik, sehingga sejarah itu kalau di Jogja laku mana-mana. Karena Pak Sartono mengatakan negara maju itu karena sejarah. Contohnya apa? Sampai sekarang ini namanya Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, Amerika, mata kuliah sejarah sebagai mata kuliah wajib. Lain di Indonesia. Di Indonesia itu sejarah dianaktirikan karena dia tidak pernah belajar sejarah. Orang tidak pernah belajar sejarah berarti orang yang tidak bijaksana. Wajib itu, bukan sunat, wajib. Karena hanya menjelekkan kejelekan orang. Nah, yang kedua, yang kedua ABC ya, Pak Sartono juga mengajarkan selain literasi, dia mengajarkan bagaimana kita sama-sama mengungkap penulisan sejarah lokal itu penting. Saudara-saudara Anda yang dari timur mana dulu ada, yang dari Medan ada tulis sejarahmu itu, sehingga sejarah nasional itu jangan hanya diwarnai dengan sejarah Jawa, luar biasa, sehingga banyak sekarang sejarah lokal mulai. Makanya nanti adik-adik ini dengan bimbingan Pak Murdi itu karena memang di sini tahu, jadi bagaimana mengungkapkan sejarah yang dari lokal itu kita ekspos lewat TV, lewat mana, pertama lama-lama akan baik. Sehingga nanti betul-betul, apalagi sekarang sudah ada momen di Lombok ini luar biasa. Teman-teman alumni Gajah Mada, kakak, kita adik kelas, adik yang kakak kelas. Betul kayak Anda di Lombok dalam, oh ya, saya sudah waktu kemarin kan sebelum Mandalika ini, saya sudah 29 tahun di Lombok. Memang luar biasa kalau dari keasliannya dan tolong abang kan agamanya Islam, kalau punya abang silakan ke Lombok main-main, lebih indah. Mau sholat di mana? Tuh mohon maaf abang, kalau Anda di Lombok mau sholat di masjid lantai 1 malah jarang. Kenapa? Ya biasanya lantai 2 dan lantai 3. Kalau hanya ukurannya, tidak ada di Lombok ini masjid yang ukuran 20 kali 20. Masa yang ada ukuran 25 kali 40, 40 kali 40. Berarti kaya-kaya, ya kaya. Nah, ini kan promosi. Oh, coba lihat betul. Nah, Bang, saya besok kesana. Kemarin kita kan di Mandalika, Mbak Rini. Bagus ini ya Mas Bambang. Ayo kerja di rumah. Om memberatkan Mas Bambang. Kasih hotel aja sudah. Ya karena memang dia orang punya uang ya. Kalau orang punya uang itu luar biasa. Jadi kita ditraktir di mana-mana. Ya ini hanya itu. Ya kita karena hanya promosi. Terus kita kalau ke Jawa, mohon maaf, saya selalu pakai pakaian tenun Sasak. Itu promosi. Ada tuh sana tenun lokal, ada. Makanya Pak Sartono mengajarkan bagaimana mengangkat secara lokal. Apapun seninya diangkat. Terus sama di Sade. Di Sade itu dulu namanya Kordap. Kita ke sana. Jangan Pak Cucu zaman dulu. Di Kordap, ini Sade ini bagus. Kotanya kota desa kuno. Nah, bagaimana desa ini Anda jangan pakai celana panjang, pakai dodot lengkap. Terus ada pertunjukan yang klasik perisian. Sekarang jadi bagus. Nah, dulu ada masalah jual belinya ribut. Nah, sekarang begini mudah dikumpulkan yang depan sama belakang. Nah, ini kembali ke mengembangkan sejarah lokal ini. Saya minta adik-adik silakan naikkan sejarah lokal. Nulis apapun tulis. Nanti walaupun ada yang sudah lulus sama semester 7 nulis ya Pak Dian yang ngoreksi aja. Karena yang apa di Lombok itu adik-adik, dan saya minta juga untuk mengungkap sejarah lokal, adik-adik belajar tulisan huruf Sasak yang Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jaya, maka banyak ya. Nah itu yang kita pelajari. Kalau di sana 18 huruf itu harus kita pelajari, dan nanti kita akan enak. Banyak sejarah-sejarah yang filosofis Sasak itu yang bagus. Itu
itu silakan diungkap. Jangan nanti guru SMP, guru SMA, muatan lokal, bahasa Inggris, kuno itu tidak eden bagi sejarah. Muatan lokal silakan, bahasa Sasak ada Sasak. Saya ke kabupaten, Pak Bupati bagus, setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, saya sangat setuju. Terus gimana Pak Bambang? Cuma kurang satu, tolong hari Kamis menggunakan bahasa halus.